Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kitab Risalah At-Tauhidiyah sampai pada halaman 4 pada kalimat as-samawatu wal ardu wa man fihinna min khalqih. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang beriman, khususnya teman-teman alumni SMK Arya Singasari. Semoga kehidupannya dipenuhi dengan barokah, mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan khusus juga kepada warga Palestina, saudara-saudara kita yang di sana, semoga diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, as-samawatu wal ardu. As-samawatu utawi piro-piro langit, wal ardu lan bumi, waman lan wong lan perkara, fihinna kang tetep ing dalem as-samawat wal ard, iku min khalqihi saking ciptaane Allah. Khalaqa nyiptaken sapa Allah al-lauha ing lauh, Allahul Mahfud, wal qalama lan ing al-qalam, wa ajrohu lan ngelumakuaken sapa Allah ing qalam, atau perintah sapa Allah ing qalam, katiban hale perkara kang nulis, bi ilmihi kelawan ilmune Allah, fi khalqihi ing dalem makhluke Allah. Fala yataharraku mangka ora owah apa mutaharrikun perkara kang owah, wala yaskunu lan ora meneng apa sakinun perkara kang meneng, illa biiznihi angin kelawan izine Allah. Aujada nyiptaaken sapa Allah al-kulla ing sekabehane makhluk, min ghairi hajatin saking tanpa butuh, ilaihi maring al-kulla maring makhluk. Wala mujibalan ora ana perkara kang netepaken, aujaba kang netepaken sapa mujib, zalika ing mengkono-mengkono nyiptaaken makhluk, alaihi ing atase Allah. Illa anna ilmahu angin saktuhune ilmune Allah iku qad sabaqa wis dingine apa ilmuhu, falidzalika mangka krana arahe mengkono-mengkono ilmuhu qad sabaq, khuliqa den ciptaken sapa man makhluk, khuliqa kang den ciptaken, kang wis den ciptaken. Falidzalika mongko, ini mana yang kedua, falidzalika mongko krono are mengkono-mengkono ilmu qad sabaq, khalaqa nyiptaken sapa Allah man ing makhluk, khuliqa kang den ciptaken sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. As-samawatu wal ardu wa man fihinna min khalqih. Langit dan bumi, langit yang jumlahnya ada 7, wal ardu dan juga bumi, wa man fihinna dan semua yang ada di dalam langit dan bumi, yang ada di antara langit dan bumi, min khalqihi itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, alhamdulillahilladzi
khalaqas samawati wal ardu. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Maksudnya la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini maka disimpulkan bahwa ketika seseorang memahami atau meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu menciptakan, walaupun sesuatu yang sangat kecil atau sesuatu yang sangat sepele, diyakini sebagai bukan ciptaan Allah, maka dia sudah syirik kepada Allah. Syirik itu tidak hanya menyembah Allah. Syirik itu juga ketika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat sebagaimana sifatnya Allah. Dan di antara sifatnya Allah adalah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini hanya Allah yang memiliki sifat tersebut. Ketika seseorang meyakini ada selain Allah yang mampu menciptakan sebagaimana Allah menciptakan, maka dia sudah kufur. Dia sudah keluar dari Islam karena dia sudah mensyirikkan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana pemahaman sekelompok orang yang meyakini bahwa sesuatu yang buruk atau keburukan yang terjadi di alam dunia ini itu bukanlah ciptaan Allah. Itu bukanlah kehendak Allah, melainkan kehendak manusia, melainkan ciptaan manusia. Mereka meyakini bahwa sebenarnya Allah itu hanya menghendaki yang baik-baik. Sebenarnya Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik. Tetapi manusianya saja yang menghendaki kebalikannya. Ketika ada orang bermaksiat, ini kata mereka, sebenarnya Allah menghendaki Anda berbuat kebaikan. Tetapi Anda yang tidak mau berbuat kebaikan. Sehingga terciptalah keburukan. Dan oleh mereka, keburukan ini bukan ciptaan Allah, tetapi ciptaan manusia itu sendiri. Nah, ini adalah contoh kesyirikan, contoh keyakinan yang menjadikan seseorang keluar dari Islam. Khalaqal lauha wal qalam. Allah menciptakan Al-Lauhul Mahfudz. Al-Lauhul Mahfudz adalah makhluk Allah yang berisikan tulisan catatan-catatan kejadian alam semesta dari mulai awal penciptaan sampai terjadinya hari kiamat. Sampai penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka masuk neraka. Itu isi catatan yang ada di dalam Al-Lauhul Mahfudz. Wal qalam, Allah juga menciptakan Al-Qalam. Ini juga salah satu makhluk Allah yang wa ajrohu katiban bi'ilmihi fi khalqihi, yang Allah perintahkan untuk menuliskan catatan-catatan tersebut di atas Lauhul Mahfudz. Jadi ibaratnya Lauhul Mahfudz itu papan dan Al-Qalam itu penanya. Pena ini menulis apa-apa yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan yang Allah perintahkan. Sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dan isi dari tulisan tadi adalah, seperti tadi sudah dijelaskan, dari mulai awal penciptaan makhluk sampai selesainya alam dunia, sampai hari kiamat tiba, yakni sampai penduduk neraka masuk neraka dan penduduk surga masuk surga. Nah, sehingga apa yang terjadi di surga nanti seperti apa, atau di neraka nanti seperti apa, itu tidak termaktub di dalam Allahul Mahfudz. Tetapi Allah mengetahui. Allah mengetahui semuanya. Akan tetapi di Lauhul Mahfudz tidak tercatat. Jadi hanya mencatat peristiwa yang terjadi di alam dunia saja. Yang sudah terjadi tercatat di sana. Yang sedang terjadi juga tercatat di sana. Yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti juga sudah tercatat. Oleh karena itu, maka fala yataharraku mutaharrikun.
tidak ada satupun benda yang bergerak di alam semesta ini, tidak ada satupun benda yang bergerak, wala yaskunu sakinun, dan tidak ada satupun benda yang diam, illa biidnihi, kecuali atas izin Allah, kecuali sudah termaktub di dalam lahul mahfud. Kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan juga selain kita, orang lain, ataupun benda-benda yang lain, makhluk hidup ataupun makhluk mati seperti bebatuan, pepohonan, dan seterusnya, semuanya itu sifat-sifatnya, bentuknya, kejadiannya sudah tercatat di dalam lahul mahfud. Tidak ada satupun yang luput dari catatan lahul mahfud. Tidak boleh kita mengatakan bahwa di sana lahul mahfud itu tertulis sebenarnya si A itu orang kaya, tapi kenyataannya dia jatuh miskin. Atau dibalik, di sana tercatat sebagai orang miskin, tetapi kenyataannya jadi orang kaya. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Karena pemahaman seperti ini sama saja mengatakan ada sesuatu yang terjadi di alam dunia yang luput dari pengetahuan Allah, yang luput dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sama saja keyakinan seperti ini sebagaimana keyakinan yang pertama tadi, yang konsekuensinya adalah menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Au jadal kulla min ghairi hajatin ilahi. Allah menciptakan semua itu, menciptakan lauh, menciptakan kolam, dan seterusnya, dan semua yang selain itu, tanpa Allah membutuhkan kepadanya. Termasuk Allah juga menciptakan manusia, bukan karena Allah membutuhkan kepada manusia. Tidak ada ghorod, tidak ada tujuan tertentu dari Allah yang Allah harapkan dari makhluknya. Allah menciptakan manusia bukan supaya disembah, bukan. Allah menciptakan lahul mahfud, menciptakan kolam, terus punya tujuan biar nanti dicatat apa yang akan terjadi, itu juga bukan. Allah menciptakan malaikat, ada yang mengatur rezeki, ada yang menjaga surga neraka, ada yang menyampaikan wahyu, ada yang mencabut nyawa, bukan karena Allah butuh semua itu. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha ghani, yang tidak membutuhkan. Ghani secara bahasa maknanya adalah kaya. Tapi maksudnya adalah tidak membutuhkan 'anil alamin, dari seluruh makhluknya. Sehingga ketika kita memahami ayat misalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini secara tekstual mengesankan bahwa ada maksud tertentu. Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya agar disembah. Secara tekstual mengesankan seperti itu. Sedangkan tadi Allah berfirman fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka jangan sampai ayat yang pertama tadi dan yang ini yang kedua bertabrakan atau kontradiksi. Maka harus ada takwil. Harus ada penafsiran atau pentakwilan agar makna yang terkandung dalam ayat tentang penciptaan jin dan manusia tidak bertentangan dengan ayat tentang bahwa Allah Maha tidak membutuhkan. Ghani 'anil alamin. Sehingga makna yang benar adalah wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan jin, wal insa dan manusia, illa liya'budun, ay li an amurahum ay ya'budun, kecuali aku perintahkan mereka untuk menyembahku. Kecuali Allah perintahkan untuk menyembah Allah. Dan ini bukan tujuan dari Allah. Dan karena sifatnya perintah, maka orang yang diperintah ada kalanya menuruti, ada kalanya memenuhi perintah, ada kalanya tidak memenuhi perintah. Ini bukan kehendak Allah. Jadi Allah memerintahkan
jin dan manusia untuk memerintah, bentuknya perintah, bukan kehendak. Bukan Allah menghendaki semuanya menyembah Allah. Karena jika itu dimaknai kehendak Allah, maka pasti akan terwujud. Semua manusia, semua jin pasti akan menyembah Allah pada kenyataannya. Apakah demikian? Ternyata tidak. Banyak orang kafir, banyak orang non-muslim, banyak orang muslim tetapi tidak mau sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat, ibadah, dan seterusnya itu bukanlah kehendak Allah. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena perintah maka ada yang melaksanakan, ada juga yang tidak melaksanakan. Dan sekali lagi semua itu Allah tidak membutuhkan. Allah tidak membutuhkan. Wala mujiba aujaba dzalika alaihi. Juga tidak ada sesuatu yang menuntut Allah agar melakukan itu. Agar menciptakan makhluknya. Karena Allah itu la amiro lahu wa la nahya lahu. Tidak ada yang memerintahkan Allah, juga tidak ada yang melarang Allah dari berbuat sesuatu. Allah itu maha berkehendak. Di antara sifatnya Allah adalah irodah, maha berkehendak. Apa yang Allah kehendaki pasti terwujud. Apa yang Allah kehendaki tidak ada yang mampu untuk menghalang-halanginya. Sehingga keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikat misalkan agar dibantu dalam urusan misalkan mencabut nyawa, dibantu dalam urusan misalkan memberi rezeki, maka ini sama saja mengatakan Allah tidak irodah. Allah tidak memiliki sifat kehendak. Atau Allah tidak memiliki sifat al-ghina. Tidak membutuhkan kepada yang lain. Illa anna ilmahu qad sabaq. Kecuali bahwa sesungguhnya ilmu Allah atau sifat ilmu Allah itu sudah mendahului kita. Artinya, falidzalika khalaqa man khalaqa. Oleh karena itu maka Allah menciptakan apa yang sudah Allah kehendaki untuk diciptakan. Yang sudah Allah ketahui bahwa sesuatu tersebut itu akan diciptakan. Jadi maksudnya begini. Antara sifat khalqunya Allah, sifat irodahnya Allah, kemudian sifat ilmunya Allah itu pasti berselaras. Apa yang Allah ketahui, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ciptakan, itu selaras. Tidak ada sesuatu misalkan Allah tidak mengetahui. Allah tidak mengetahui bahwa pada hari ini nanti akan terjadi hujan misalkan. Dulunya Allah tidak mengetahui. Kemudian ternyata terjadi hujan. Allah menciptakan hujan di luar yang Allah ketahui atau di luar yang Allah kehendaki. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi sifat ilmunya Allah, sifat irodahnya Allah, sifat kudurnya Allah itu berselaras. Apa yang Allah ciptakan pasti sudah diketahui oleh Allah dan sudah dikehendaki oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari kehendak Allah dan dari sifat ilmunya Allah. Lam tata'allaq, ora gumantungan, ora duweni ta'alluq. Apa kudratuhu, sifat kudrohe Allah, illa bima aroda. Illa bima angin kelawan perkara aroda kang ngersoaken sapa Allah. Kama annahu, kaya oleh saktuhune Allah iku lam yurid, ora ngersakaken sapa Allah illama angin ing perkara alima kang wis ngerti sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tata'allaq qudratuhu,
sifat kudrohnya Allah itu tidaklah berhubungan illa bima aroda, kecuali kepada sesuatu yang sudah Allah kehendaki. Antara kudroh dan irodah, kudroh, ta'aluknya sifat kudroh itu sebagaimana yang menjadi ta'aluknya sifat irodah. Dan kita tahu bahwa ta'aluknya sifat irodah itu hanya kepada makhluknya, kepada sesuatu yang jaiz, sesuatu yang mumkinul wujud, yang mungkin wujudnya. Sifat kudroh Allah sama dengan sifat irodah Allah, artinya sama-sama bertakluk kepada sesuatu yang mumkinul wujud, yang mungkin wujudnya, tidak bertakluk kepada zatnya Allah, juga sifat-sifatnya Allah. Kemudian, lam yurid illa ma kama annahu lam yurid illa ma alima. Dan irodahnya Allah itu pasti selaras dengan ilmunya Allah. Ketika Allah mengetahui bahwa si fulan itu akan terlahir di bulan November atau Desember, tahunnya 2023. Maka Allah juga menghendaki demikian. Apa yang dikehendaki Allah itu sama dengan apa yang menjadi ilmunya Allah. Dan irodahnya Allah dan kudrohnya Allah tidak bertaluk kecuali kepada makhluknya. Sehingga tidak boleh ditanyakan, misalkan, apakah Allah berkehendak untuk menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain? Atau apakah Allah mampu menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain? Apakah Allah mampu menciptakan syarik yang lain? Nah, ini pertanyaan ini tidak boleh dijawab. Dijawab iya, itu bisa menjadi kufur. Dijawab tidak juga bisa menjadi kufur. Jawabannya benar bagaimana? Jawabannya benar adalah sifat irodahnya Allah, kehendaknya Allah, dan kudrohnya Allah itu tidak bertakluk kepada yang wajib akli dan yang mustahil akli. Zat Allah dan sifatnya adalah sesuatu yang wajib akli, yang wajib adanya. Sedangkan adanya syarik bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil akli. Maka tidak menjadi ta'aluknya sifat kudroh dan irodahnya Allah. Demikian kajian singkat ini, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.